Ada yang pernah salah jalan? Ya, minimal selama hidup pastilah sekali atau dua kali salah jalan. Biasanya memang karena tidak tahu alamat atau kurang fokus. Bagi kebanyakan orang, salah jalan ini hanya sekadar salah satu lupa atau arah jalan. Sedangkan bagiku, salah jalan bisa menjadi pengalaman yang menakutkan. Sekitar jam 11 malam, aku pergi ke rumah teman di Cibinong. Dari rumah seorang teman lama di Bekasi, kebetulan melewati jalan yang katanya sudah terkenal angker. Bahkan sudah sering memakan korban. Desas-desus yang beredar, mereka dijadikan tumbal pesugihan. Teman yang tahu kalau aku akan melewati jalan itu, sudah mewanti-wanti agar lebih berhati-hati. Jawabanku sederhana. Untuk apa takut dengan mereka? Aku mengendarai motor sendirian. Baru saja masuk ke jalan raya itu, hawanya sudah jauh berbeda. Banyak mata memandang, serasa menjadi seorang artis yang dilihat banyak fans. Bedanya, pandangannya mata itu tanpa wujud. Udara menjadi lebih panas dan pengap, padahal sudah nyaris tengah malam. Sedang asik menyalip mobil-mobil truk, tiba-tiba si King Kong, salah satu penjagaku, membisikkan sesuatu. Hati-hati. Iya, lihat kok, banyak mobil gede. Balasku agak menurunkan kecepatan. Bukan itu. Terus apaan? Itu di depan? Hah? Kalau jalan lihat-lihat Amir, benda besar itu pun kamu tidak lihat. Ucapnya sambil mengarah jari telunjuknya ke depan. Saya berkonsentrasi mempertajam indera penglihatan. Oh itu, gede juga ya. Apaan sih itu? Kandang jin. 1, 2, 3, 4. Banyak juga ya yang pasang di jalan ini. Pantesan. Sekilas info, kandang jin ini biasanya ditanam seorang alias dukun untuk mencari tumbal di jalanan. Setiap kandang itu pasti mempunyai satu pemimpin dengan ribuan anak buah. Ada yang dipimpin siluman ular, ratu, kuntilanak, raja gendruwo, buto ijo, dan jin-jin lainnya. Sedangkan anak buahnya ini lebih ke hantu standar, pocong, kuntilanak, dan gendruwo. Sisanya lebih ke jin korin yang dijebak atau terjebak di sana. Jin korin yang terjebak ini yang biasanya disebut tumbal. Keempat kandangnya itu berjauhan, berarti yang pasang masih sama atau satu perguruan. Hati-hati, lagi-lagi si King Kong muncul mengingatkan. Iya cerewet banget ih. Aku perhatikan kandang-kandang itu ada di ujung jalan, dekat persimpangan, masih jauh dari tempat motorku melaju. Sialnya karena melamun tanpa sadar, suasana jalan sudah berubah, lenggang. Mobil-mobil besar yang tadinya ramai, tiba-tiba menghilang. Hanya terlihat beberapa mobil minibus saja di depan, agak jauh. Jalan pun berubah menjadi agak gelap, tidak ada pencahayaan dari warung atau perumahan warga di pinggir jalan. Sudah dibilang hati-hati, malah melamun, ucap si King Kong. Masuk ya? Hehehe. Balasku yang baru sadar sudah pindah ke alam lain. Aduh, ini pasti merepotkan, keluh King Kong. Jadi gimana? Ya sudah, kamu jalan terus saja. Aku tancap gas menyusuri jalan lurus dan panjang ini. Dari depan terdengar bunyi sirene cukup kencang. Sirene ambulan yang melaju berlawanan arah. Pada satu titik aku pun berpas-pasan dengan ambulan itu, bukan manusia. Ambulan itu dikemudikan oleh seorang pria dengan wajah hancur. Aku terus memacu kendaraan karena ambulan seperti itu sudah biasa terlihat di jalan tol yang sering kecelakaan. Kondisi jalan semakin mencekam, banyak bangkai sepeda motor dan mobil. Ada yang remuk dan terbakar. Di dekat kendaraan itu ada orang-orang yang tubuh hancur, gosong, bahkan nyaris tak berbentuk. Mereka itu jin korin dari korban-korban kecelakaan.
Tolong, tolong, aduh, sakit, panas. Kata-kata itu terdengar bersautan, ditambah suara jerit tangis yang menyayat hati. Di pinggir jalan banyak wanita yang diseret-seret oleh seperti genderuwo. Wanita itu akan dijadikan budak seks, ucap King Kong. Nasib korin pria pun tidak kalah mengenaskan. Lehernya diikat dan ditarik seperti hewan peliharaan. Mereka itu akan dijadikan anak buah. Tapi apa? Kalau sudah tidak berguna, mereka bisa menjadi makanan mereka. Oh, aku masih memacu sepeda motor dengan santai. Tiba-tiba, di depanku sudah berdiri makhluk tinggi besar. Badannya dipenuhi bulu berwarna hitam, mulutnya bertaring. Matanya merah dan membawa tongkat. Sudah pasti ini pemimpin mereka, Raja Genderuwo. Mau apa kamu kesini? Tanya Raja Genderuwo itu. Saya cuma lewat. Lewat? Buat apa bawa mereka? Ucapnya sambil menunjuk ke arah belakangku. Aku menoleh, ternyata si King Kong sudah tidak sendirian. Dia sedang tertawa-tawa sama trio macan penjagaku yang lain. Jangan ganggu, lebih baik cepat pergi. Dari tadi juga mau pergi, tapi ini malah nyasar ke tempat kamu. Boleh saya kerjai dia? Bisik si Singkong. Jangan, nanti banyak yang ngamuk-ngamuk ke rumah. Kita flashback on sebentar ya sahabat. Di antara semua penjaga, si King Kong ini yang paling jahil. Pernah pas pulang malam, tanpa sengaja ada kuntilanak lewat. Bajunya diganti menjadi motif polka dot. Kuntilanak itu nangis dan protes kepadaku. Bukan hanya kuntilanak, dia juga pernah mengikat sosok pocong di pohon. Sampai-sampai teman-teman pocong lainnya demo ke rumah. Kejadian yang paling bikin pusing ketika malam-malam aku melewati sebuah jembatan. Si King Kong yang sedang duduk di jok belakang tiba-tiba membawa seorang anak kecil. Aduh, pantasnya motornya berat amat. Ngapain sih bawa itu bocah? Kasihan bos. Hah? Nih anak akan dijadikan makanan oleh siluman itu, ucapnya sambil menunjuk sesosok kadal yang sering mengejar motor saya. Ya elah, Kong Huan. Mending balik kan dah. Aku males urusan sama dia. Kok Kong Huan apa? Kamu, jawabku kesel. Udah cepat balikin, tuh dia bawa rombongan sekarang. Tidak, kamu tidak kasihan Mir. Terserahlah, yang penting kamu urus tuh mereka. Hah, kecil. Si King Kong menyuruh korin anak kecil itu duduk di belakangku. Tangannya memegang badanku dengan erat dan itu sangat tidak nyaman. Ya, masa antu takut juga sih? Dari penglihatan mata batin terlihat si King Kong sedang bermain-main dengan siluman kadal dan anak buahnya. Dia melempar wajah siluman kadal dengan cairan berwarna hitam. Wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah menjadi gelap. Siluman itu menangis dan pergi entah kemana. Gara-gara kejadian itu, keesokan malamnya siluman kadal itu datang ke rumah, membawa lebih banyak pasukan. Si King Kong malas meladeni mereka. Dia lebih memilih bermain bersama anak-anak kucing di dalam rumah. Kong, tuh banyak yang datang, ucapku yang sedang rebahan di kasur sambil bermain Mobile Legends. Biarkan saja, nanti juga dimakan si macan kumbang, salah satu anggota trio macan. Benar saja, hanya dalam hitungan menit sudah terjadi pembantaian. Si macan kumbang datang menghampiriku, membawa sesuatu mahkota dengan berlian warna hitam yang tadi dipakai oleh siluman kadal itu. Kamu apa akan dia? Saya makan. Dih, beneran dimakan? Tuh kan, kamu tidak percaya, ucap si King Kong yang sedang menarik-narik buntut anak kucing. Habisnya, akhir-akhir ini sepi, jarang ada yang ke rumah. Whatever, saya tidak mempedulikan obrolan mereka. Lebih baik fokus bermain game tembak-tembakan di ponsel.
Jadi gimana nih? Padahal saya sudah jauh-jauh datang ke sini. Protes si macan putih. Nggak usah ribut, sana pulang, balasku. Si belang dan si putih sudah menghilang, kembali ke rumah. Tinggal satu ekor ini yang paling resek, si hitam atau macan kumbang. Pintu keluarnya kemana? Tanyaku ke Raja Genderuwo itu. Kamu jalan terus, nanti di depan ada pintu keluar. Oh, oke. Saya pun kembali menghidupkan sepeda motor. Berlalu melewati si Raja Genderuwo itu, pintu keluarnya ternyata agak jauh. Harus melewati 2 kandang lain. Mir, itu minta boleh tidak? Tanya si hitam yang sedang memandangi sok wanita cantik dengan pakaian serba merah. Sebut saja kuntilanak merah. Emang mau diapain? Ya dimakan lah, balas si King Kong. Lalu mereka berdua tertawa. Seperti kuntilanak merah itu tahu kalau sedang dibicarakan. Dia pun lari ketakutan. Dia lari, ucap si King Kong. Yah, si hitam kecewa lalu menghilang. Dari kejauhan terlihat cahaya terang. Sudah pasti itu pintu keluarnya. Aku tancap gas dan melalui cahaya itu, lalu keluar di sebuah jalan setapak yang gelap. Dikelilingi pohon banyak, jalannya berbatu, membuatku melambaikan laju sepeda motor. Ngapain mas lewat sini? Sapa seorang kakek tua yang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Refleks kuhentikan sepeda motor. Enggak kek, balasku sambil tersenyum. Bilang saja salah jalan. Kakek itu tertawa puas sekali, lalu menghilang. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya. Oke.